It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shopping. It's my life. I need money. Yeah. Give it to me like I love you. Oke pemirsa Rajek Mulia TV, kembali kita akan liputan kali ini. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan jadwal untuk wawancara sedikit berbincang-bincang dengan Ibu Bidan Nur Hayati, yakni Ibu Bidan dari Desa Rajek Mulia. Nah, Ibu Bidan ini juga bertugas atau berdinas di Puskesmas Rajek. Oke, untuk itu kita langsung aja sedikit berbincang-bincang dengan Ibu Bidan. Selamat pagi Ibu Bidan. Pagi. Dengan Ibu Bidan Nur Hayati. Bu Bidan, mau nanya-nanya sedikit Bu Bidan, untuk saat ini di proses masa pandemi yang belum berakhir, apakah program dari pemerintah desa atau dari pemerintah kecamatan untuk vaksinasi, apakah ada program untuk vaksinasi di desa, bagaimana kelanjutannya? Kalau untuk vaksinasi itu dalam masa pandemi ini itu memang sangat memang kemarin itu digebrak banget ya, karena kita semua dari hanya bukan dari Puskesmas Rajek aja atau dari puskesmas aja yang untuk melakukan vaksinasi, tapi dari TNI dan dari kepolisian pun mereka juga melakukan untuk vaksinasi ini. Jadi itulah yang sangat pentingnya vaksinasi pada saat pandemi ini, karena memang insya Allah dengan diadakannya vaksinasi dan tervaksinasi semuanya sehat. Kemarin saya sempat mendengar ada vaksinasi yang door to door itu Bu ya. Itu bagaimana Bu prosesnya Bu? Jadi gini ya, kebetulan untuk Desa Rajek Mulia ini penduduknya lumayan sangat banyak ya. Itu hampir sekitar 20.000, 19.000, antara 20.000 lah sekitar segitu. Nah, jadi untuk target yang memang sudah berKTP Rajek Mulia itu sekitar 7.000-an. Nah, tapi banyak juga mereka yang belum tervaksin. Nah, itulah alasan kita kenapa harus door to door, karena memang ternyata mereka takut tentang efek dari si vaksin itu sendiri, karena kan orang-orang berita-berita di media dan sebagainya, mereka akhirnya punya ketakutan. Nah, itulah inisiatif saya untuk melakukan door to door dibantu oleh kader-kader di Rajek Mulia. Untuk jangka dekat ini, apakah masih ada program untuk melakukan vaksin Bu? Ada. Kebetulan kan kemarin yang kita lakukan door to door itu kan tahap 1 ya. Tahap 1. Nah, yang sekarang yang akan kita lakukan itu besok, kebetulan kita di tanggal 3 ini kita akan dilakukan vaksinasi untuk tahap yang kedua, itu di Desa Rajek Mulia. Oh, berarti untuk besok ini ada proses untuk program vaksinasi ya Bu ya, di Desa Rajek Mulia ya? Sebenarnya kita sudah fasilitasin sih ya, karena kita sudah adakan di posyandu, kita sudah adakan juga di puskesmas, tapi ya itu dia, tadi karena ketakutannya mereka, akhirnya mereka tidak datang, jadi harus kita yang mendatangi mereka. Jadi besok tujuan saya untuk datang ke lokasi itu yaitu untuk tahap yang kedua ini. Seminggu terakhir saya mendengar ada vaksinasi di kliniknya Ibu Bidan. Apakah itu program dari pemerintah desa atau program dari Ibu sendiri? Bukan, jadi kita hanya memfasilitasi aja sih, karena ya itu
pemerintah dari kecamatan, desa, dan Ibu sebagai tim penggeraknya melakukan berbagai opsi agar masyarakat semua dapat tervaksinasi, Bu ya. Ya, betul. Untuk sekarang nih, Bu, kita kan udah melalui COVID ini selama 2 tahun, Bu. Dan untuk vaksinasi sendiri untuk Desa Rajek Mulia sudah berapa persen sih, Bu, yang sudah tervaksin? Sebenarnya sih kalau misalnya saya langsung datang ke lokasi ya, karena saya memang ke tempat ini itu sekitar sudah hampir 80% gitu. Tapi kalau misalnya dari grafik yang ada di kecamatan atau memang dari pusatnya itu sekitar 65 atau 67%. Tapi kalau misalnya kita langsung ke lokasi itu paling satu RT itu yang belum tervaksin itu sekitar 5 rumah aja, 2 sampai dengan 5 rumah aja, 5 keluarga itu aja sih. Kalau misalnya saya sudah ke lokasi ya. Berarti untuk vaksin sendiri kita sudah mencapai target, Ibu ya? Sudah mencapai target. Oke. Untuk selain vaksin, Bu, kita kan mungkin selama ini masih dibayang-bayangi dengan COVID, vaksin dan sebagainya. Dan kita kembali ke proses Ibu sebagai seorang bidan desa untuk fasilitas imunisasi, pelayanan melahirkan. Itu bagaimana sih, Bu, prosesnya dari misalkan ada masyarakat yang miskin, apabila dia tidak mampu, bagaimana prosesnya agar dia mendapatkan pelayanan terbaik dari desa, Bu? Ya, jadi kebetulan kita juga punya kader ya, kader-kader yang alhamdulillah sangat membantu banget dalam tugas saya ini ya. Jadi kebetulan juga kemarin saya ada pasien satu memang dia tidak mampu, itu tidak mampu banget. Nah itulah fungsinya kita yang di desa. Jadi bukan cuma saya aja yang berperan, tapi kader juga ikut berperan, Pak Lurahnya, semua tim, semua kita saling membantu gitu kan. Gimana caranya, karena si ibu itu tidak punya BPJS gitu kan. Jadi akhirnya kita usahakan gimana caranya dengan pakai dana yang entah itu kita dari iuran kita atau mungkin dari dana-dana donatur yang memang untuk memfasilitasi si ibu ini supaya ibunya sehat, bayinya pun sehat gitu. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih waktunya, terima kasih saya sudah mengganggu aktivitasnya yang sangat sibuk sekali. Dan untuk itu bolehlah Bu sedikit minta motivasinya dan anjurannya buat teman-teman subscriber. Jangan lupa follow subscribernya kita, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, untuk semua followersnya jangan lupa subscribe dan juga like untuk channel ini. Mulia TV. Oke, terima kasih. Demikian liputan kami dengan Ibu Bidan Nur Hayati, yakni Ibu Bidan Desa Rajek Mulia yang bertugas atau berdinas di kecamatan. Dan untuk itu, jangan lupa stay tune, tetap like, comment, dan subscribe di channel Rajek Mulia TV. See you tomorrow, bye-bye.